ayatnya panjang saudara, sampai dengan ayat 1, mulai dari sampai dengan ayat yang ke-13. Dua Tawarik pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ibu saudara, hari ini tema firman Tuhan saya beri judul atau saya beri tema permohonan yang tepat. Kalau seorang suami berkata kepada seorang istri, "Hai sayang, hari ini kira-kira apa permintaan? Kira-kira ibu-ibu minta apa?" Kalau ibu-ibu ditanya sama suami, ini bukan hari Kamis, ini bukan hari ulang tahun, ini bukan hari wedding, pernikahan. Lalu tiba-tiba suami bertanya kepada istri, "Hai darling, honey, apa yang engkau mau hari ini?" Kira-kira ibu-ibu minta apa? Apakah minta lipstick? Atau minta hepe? Kalau ibu-ibu yang selama ini suaminya ngasih pas-pasan uang, 1 minggu ngasih 200.000, sebulan cuma 800, waktu suaminya ngomong, "Hai darling, hari ini apa yang engkau minta?" Lalu si istri akan bilang, "Papa, berikan aku uang belanja secukupnya, tidak pernah berkurang." Ya ibu-ibu, kalau dibilang sama suaminya begitu, kira-kira apa yang mau diminta? Halo, berapa orang di sini ibu-ibu? Si anak gadis ya. Suami-suami, ketika kau berkata kepada istrimu, "Sayang, apa yang ingin kuberikan kepadamu, kira-kira apa gerangan yang akan kau kabulkan?" Suami-suami kepada istri, pasti saudara, kalau seorang istri waktu suaminya berkata, "Sayang, hari ini ku penuhi permintaanmu." Saudara pernah melihat sebuah iklan? Ya, iklannya unik saudara. Dia bilang, ku kasih 3 permintaan, katanya saudara. Ada 3 permintaan, hebat kan? Saya pernah melihat satu iklan itu berkata, "Ku kasih kau 3 permintaan." Orang Inggris saudara. Jadi ceritanya ini cerita barat. Dikasih permintaan, 3 orang disuruh kasih permintaan. Yang satu bilang, "Aku mau ke Amerika." Yang satu bilang, "Aku mau punya harta benda." Tapi yang satu lagi kawannya bilang, "Aku mau kawanku 3-3-nya ngumpul," katanya saudara. Jadi waktu yang pertama, "Aku mau ke Amerika," katanya. Seketika blok, kawan itu hilang. Saudara, dia pergi ke Amerika. Dia senang, dia ada di Amerika. Terus kawan yang kedua, saudaraku, waktu dia minta permintaan kedua, dia minta harta benda. Tiba-tiba saudaraku, dia ada satu istana yang besar. Tinggal kawannya sendiri yang bingung. Dia meminta apa? Dia lihat kawannya udah gak ada lagi, saudara. Lalu dia terakhir minta, "Apa kau minta?" katanya. "Aku minta semua kawanku balik lagi," katanya. Ternyata langsung balik lagi, kawannya bingung. Kawannya saudara, "Loh, aku tadi udah jadi orang kaya, balik lagi jadi orang biasa." Saudara, kadang-kala ketika orang punya permintaan yang dipakai logika, betul tidak? Waktu orang punya kesempatan untuk meminta, maka dia akan berpikir apa yang harus aku minta. Ini yang menginspirasi saya, saudara. Ketika Salomo berdoa kepada Tuhan, ada satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada Salomo. "Salomo, apa yang kau minta?" Tapi unik saudara, ini yang saya katakan permohonan yang tepat. Ada banyak orang berdoa meminta sesuatu. Yakobus katakan, engkau berdoa tetapi engkau tidak menerimanya. Kenapa? Karena itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu keinginanmu. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, apa yang diminta Salomo hari ini? Kita sudah bacakan apa yang Salomo minta. Cuma satu, hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Terlihat sepele,
sepele, saudara. Tapi saya mau katakan ini tepat. Kenapa? Jangan lupa ketika Salomo menjadi raja dia sangat muda. Dalam pikirannya mungkin pada saat dia meminta sesuatu, saudara, itu di benaknya begitu banyak keinginan yang ada di otaknya. Waktu Tuhan berkata, Salomo, minta apa yang kau berikan, yang kau minta, aku akan kabulkan. Di dalam otaknya mungkin saudara dia berkata, Tuhan, aku terlalu muda sebagai raja, banyak mungkin musuh-musuhku, tapi kira-kira apa ya Tuhan? Dan uniknya saudara, Salomo meminta satu permohonan yang paling tepat menurut saya. Dan permohonan itu menjadi master key untuk setiap keinginannya yang lain. Permohonan Salomo yang satu ini, saudaraku, bukan saja menjadi permohonan strategis yang bisa membuka setiap pintu berkah. Karena itu Tuhan berkata kepada Salomo, kamu hanya minta itu, kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak meminta untuk aku semua membasmi semua musuh-musuh, engkau tidak minta umur panjang. Saya bayangkan saudara, kalau Salomo minta umur panjang sampai hari ini dia bisa hidup mungkin. Begitu Salomo berkata, Tuhan, aku minta umur panjang sampai tahun 2020. Tapi saudara, Salomo nggak minta itu. Dia tidak pakai logikanya, dia nggak pakai hawa nafsunya, dia tidak pakai keinginan dagingnya. Tapi yang dia pakai cuma satu, bahwa apa yang Tuhan berikan hari ini, kedudukan sebagai raja, itu menjadi amanat yang harus dia pikul, menjadi amanat yang harus penuh tanggung jawab. Tetapi dia berpikir, saudaraku, bahwa ini membutuhkan hikmat. Makanya Salomo minta hikmat. Karena itu saya katakan, permohonan Salomo adalah permohonan yang tepat. Tapi hari ini saya bukan bicara apa yang kau minta. Saya ingin bicara hari ini parameter atau ukuran yang kau pakai untuk kau menerima apa yang akan kau minta kepada Tuhan. Mudah-mudahan kau mungkin berkata, hari ini saya berdoa Tuhan supaya aku punya jodoh. Belum tentu hari itu adalah permohonanku yang paling tepat. Orang sebuah keluarga berkata, Tuhan, hari ini aku minta ini, belum tentu itu menjadi sebuah permohonan yang tepat. Ada permohonan yang tepat yang menjadi master key, pembuka kunci segala keinginan yang lain. Sama seperti Salomo. Ketika dia, saudaraku, mendapat hikmat, Tuhan berkata, karena engkau tidak meminta yang lain, hanya meminta hikmat saja, maka aku tambahkan yang lainnya. Ada bonus yang Tuhan berikan. Jadi mudah-mudahan jangan kau berdoa mungkin tentang pasangan, tapi ketika kau berdoa tentang yang lain, pasangan Tuhan berikan. Amen. Hari ini mungkin kau punya beban, masalah dan kehidupanmu, mungkin Tuhan tidak izinkan hari itu kau berdoa untuk itu. Engkau mungkin meminta sesuatu, tetapi yang lain Tuhan akan selesaikan buat saudara. Seminggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya selalu berdoa setiap malam, dan lagu saya cuma satu setiap saya berdoa. Lagunya Tinggikan Dirimu Mengatasi. Setiap saya menyanyi lagu itu, saya bernyanyi, tinggikan dirimu. Yang saya bayangkan begini, saudara. Saat saya bernyanyi lagi itu dalam penyembahan saya, saudaraku, saya bayangkan COVID-19 yang hari ini menghantui dunia. Tapi sampai hari ini saya belum mendengar hamba-hamba Tuhan yang melakukan KKR besar hari ini menyetop COVID-19. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah memang ini yang kau izinkan terjadi? Sampai tidak satu pun hari ini hamba Tuhan yang naik panggung. Dia berkata seperti Elia memberhentikan dan menyuruh hujan datang. Tapi sampai hari ini tidak ada hamba Tuhan, saudara,
Saya berkata, Tuhan harus ada hamba yang Kau utus secara internasional untuk berkata kepada COVID-19. Kita lihat saudaraku, kalau memang Tuhan izinkan. Jadi mulai hari ini minta satu permohonan yang tepat buat saudara untuk membuka setiap pintu yang lain, sama seperti Salomo. Dia meminta satu permohonan yang tepat dan pintu-pintu lain terbuka untuknya. Dan hari ini pun sama, saudara. Mari berdoa, berbohonglah kepada Tuhan. Apa yang paling tepat hari ini supaya keadaan hidup kita berubah, saudara. Secara khusus saya tetap mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, tetap doakan COVID-19 supaya tidak lagi terjadi korban yang lebih banyak lagi, saudara. Angka sudah menyentuh level 45.000 ya, kalau tidak salah, saudara, dan hampir menyentuh angka 50.000. Nah, mari doakan, saudara. Nah, kita kembali lagi kepada firman Tuhan hari ini. Permohonan yang tepat. Apa parameter, apa ukuran yang kita pakai supaya permohonan itu, saudaraku, menjadi sebuah realita kehidupan kita. Nah, saudara jangan pernah lupa, ketika Salomo meminta hikmat, itu bukan serta-merta terjadi begitu saja. Enggak terjadi begitu saja, saudara. Waktu saudara besar Salomo minta sesuatu, lihat ayat sebelum. Saudara perhatikan di sini dulu mulai dari ayatnya yang ke-6. Supaya kita punya interaksi firman, saudara saya minta pada Bapak Ibu yang bersedia membaca ayatnya yang ke-6. 2 Tawarik 1 ayatnya yang ke-6. Persembahan Salomo 1.000. Menurut saudara persembahan itu apakah persembahan biasa? Saya katakan itu bukan persembahan yang biasa. Saya baca ulang, saudara. Salomo mempersembahkan korban di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1.000 korban bakaran. Saudara lihat, nggak tanggung-tanggung. 1.000 korban bakaran. Apa maksudnya? Untuk satu permohonan yang menurutmu spesifik, maka harus engkau lakukan sesuatu yang spesifik. Untuk sesuatu yang ingin kau lihat berubah dalam hidupmu, maka actionmu harus lebih dari apa yang kau harapkan. Salomo meminta hikmah, tapi dia bukan mempersembahkan cuma 1 ekor. Alkitab berkata 1.000. Saudara, ini tindakan yang tidak biasa. Saya membaca di Alkitab, belum ada orang seperti Salomo yang mempersembahkan satu hari 1.000 ekor. Belum ada mempersembahkan. Rata-rata paling 1, 2, dan 3. Tapi hari itu Salomo mempersembahkan 1.000. Kenapa, saudaraku? Ini terpenting. Menurut dia, untuk menarik perhatian Allah, harus ada tindakan khusus yang lebih ekstrim secara rohani. Kalau hari ini saudara punya pergumulan kehidupan yang lebih berat mungkin dari air, maka tindakan rohanimu adalah engkau harus lebih ekstrim dari yang biasa. Kalau biasanya engkau berdoa mungkin sekali sehari, tapi untuk satu permohonan yang engkau minta kepada Tuhan supaya Tuhan kerjakan, maka mungkin kau harus berdoa lebih lagi dari itu. Jangan saudara pikir ketika Elia berdoa supaya hujan turun, dia cuma sekali berdoa. Alkitab berkata berapa kali dia berdoa? 7 kali dia berdoa. Dia minta kepada pembantunya. Setiap kali dia berlutut kepada Tuhan supaya meminta hujan, dia minta keluar. Lihat apakah ada awan yang keluar dari laut. Dan Alkitab mencatat 7 kali dia berdoa. Artinya apa, saudara? Untuk satu permohonan yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup, maka tindakan biasa
tidaklah cukup di dalam. Untuk menarik perhatian Allah, tidaklah cukup untuk tindakan rohani yang mungkin cuma sekali sehari berdoa. Untuk satu kebutuhanmu, saudaraku, supaya Tuhan menjawab, mungkin hari ini engkau minta Tuhan lebih ekstrim, engkau melakukan sesuatu yang rohani. Apa Salomo lakukan? Dia mempersembahkan 1000, ini pantas sekali menarik perhatian Allah. Tadinya cuma 1 ekor, 2 ekor, tapi kali itu saudara, mungkin Tuhan, ini kalau bahasa kita di surga, dia lihat begini, wih, Salomo kasih 1000 ekor untukku. Kira-kira tersentuh nggak hati Tuhan? Kalau 1 mah untuk berbakar, ya memang biasa. 1, 2, 3 tahun waktu 1000 ekor. Tuhan, kok 1000? Belum pernah ada di dunia 1000 ekor. Lalu Tuhan ngomong kepada dia, itu saking tersentuhnya. Dia tersentuh dengan persembahan Salomo. Lalu Tuhan yang menawarkan diri. Selama ini kan kita yang minta sama Tuhan, betul nggak saudara? Kalau kita berdoa selama ini kita yang minta. Tapi hari ini balik dulu saudara. Pada saat engkau berdoa, hari itu biarlah Tuhan yang ngomong kepada saudara. Nah, apa yang engkau minta hari ini? Sanggup saudara begitu? Jika saudara sanggup melakukan seperti apa yang Salomo lakukan, mempersembahkan, melakukan satu tindakan rohani yang di luar dari kebiasaan orang-orang. 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor banyak dilakukan oleh orang Israel. Tapi 1000 ekor dalam 1 hari itu membutuhkan persiapan. Parameter yang pertama sudah untuk kita mendapat permohonan yang tepat adalah lakukan seperti apa yang Salomo lakukan. Apa saudara? Melakukan satu tindakan yang menarik perhatian Allah di luar dari kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Hari ini mungkin kau hanya memuji Tuhan biasa-biasa. Hari ini kau mungkin hanya menyembah Tuhan biasa-biasa. Tapi saat kau membutuhkan sesuatu, mau meminta permohonan kepada Tuhan, maka lakukan sesuatu di luar kebiasaan saudara. Salomo lakukan ini. 1 ekor, 2 ekor itu biasa. Tapi hari itu dia persembahkan 1000 ekor. Untuk apa saudara? Cuma 1, menarik perhatian Allah. Coba saudaraku, pada saat kita memohon satu permohonan kepada Tuhan, lakukanlah sesuatu yang membuat Tuhan berkenan kepada saudara. Alkitab berkata kita ini adalah biji mata Tuhan. Saya bilang kepada anak saya begini saudaraku, Tuhan sudah lukiskan engkau dengan jalan-jalanmu, hidupmu mulai hari ini sampai engkau besar. Kapan Tuhan melukiskan engkau? Yesaya berapa itu? Yesaya berapa? Yang biru. Aku melukiskan engkau di telapak tangan. Hah? Baru 1 tahun. Baca 1 tahun. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku, kata Tuhan. Anak saya tanya, Pak, dilukiskannya di mana? Saat Yesus berada di kayu salib. Setiap dia melihat lubang paku, dia ingat saudara. Setiap dia melihat lubang tangannya yang terpaku, dia ingat pengorbanannya. Setiap dia melihat tangannya begini, dia lihat kehidupan kita. Itulah lukisan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Artinya kita ada selalu di pandangan Tuhan. Tapi tidak cukup dari itu. Pada saat engkau punya permohonan sesuatu yang lebih ekstrim secara rohani, lakukan untuk menarik perhatian Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ayat ini saudara mulai dari ayatnya yang ke-11. Nah, baca dulu Priscilla. Ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 13 langsung gabung. Garis bawahi di situ kata
tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah membuat engkau menjadi raja. Pasti Tuhan tercengang. Pasti Tuhan berkata, loh, kok salah meminta itu? Pada saat Tuhan berkata, Salomo, apa yang kau minta? Tuhan berkata, engkau tidak minta umur panjang. Engkau tidak minta musuh-musuhmu ditaklukkan. Engkau tidak minta harta kekayaan. Tapi Tuhan tercengang. Engkau hanya minta satu, yaitu hikmat. Untuk apa? Bukan untuk dirinya, saudara. Ingat, hikmat yang diminta oleh Salomo bukan untuk gagah-gagahan dirinya. Hikmat yang diminta Salomo bukan untuk dirinya sendiri. Tapi hikmat yang diminta Salomo adalah untuk supaya apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, yaitu menjadi raja atas Israel sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, apa yang dia minta bukan untuk keegoisan diri. Tolak ukur kedua untuk permohonan yang tepat. Doamu jangan egois untuk kepentingan, tapi untuk kepentingan Tuhan. Itu tolak ukurnya. Bukan kepentingan saya, tapi kepentingan Tuhan. Ini perlu digarisbawahi. Makanya Tuhan heran. Loh, Salomo minta hikmat dari Tuhan. Dia sudah jadi raja. Dan ingat saudara, waktu Salomo jadi raja, waktu dia diarak, saudaraku, dan seluruh orang Israel bergemuruh seperti belum pernah terjadi. Seperti itu. Kenapa? Artinya Tuhan sudah teguhkan dia sebagai raja. Tapi kenapa Salomo minta hikmat? Karena sesuai dia minta, sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Lihat ayatnya, saudara. Dia bilang begini, dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah menjadikan engkau raja. Jadi Salomo dia minta hikmat bukan supaya dia dikenal oleh raja-raja, tapi untuk apa? Supaya aku bisa Tuhan menghakimi umatmu ini yang tegar tengkuk. Itu kata Salomo. Jadi dia tidak minta sesuatu yang egois berdasarkan kepentingan diri sendiri. Makanya mulai sekarang berdoa, ubah cara berdoa, sudah. Lalu Pak, apakah Tuhan tahu dengan kebutuhan saya? Saya katakan Tuhan tahu. Lihat, ketika Salomo berdoa, dia minta supaya aku bisa menghakimi bangsamu Tuhan, umatmu ini. Tuhan kira-kira tambahkan apa? Tuhan tambahkan kemuliaan. Dia tidak minta, tapi Tuhan kasih. Tuhan tambahkan apa lagi, saudara? Tuhan tambahkan harta benda. Dia tidak minta harta benda, tapi Tuhan kasih. Ini yang saya katakan, ada master key, pembuka, satu kunci pembuka untuk membuka setiap berkat Tuhan yang lain. Kalau itu tepat. Jadi mulai hari ini berubah doa saudara. Mulai hari ini rubah keinginanmu seperti yang dikatakan Yakobus. Engkau banyak berdoa, tetapi engkau tidak menerima satupun dari doamu, sebab engkau berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu. 3 parameter yang ketiga, saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Coba Priscilla lagi. Terima kasih. Menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan ayahnya Daud. Parameter yang ketiga untuk permohonanmu, saudara, adalah hidup menurut ketetapan firman. Jangan engkau berharap sesuatu yang terbesar terjadi dalam hidupmu kalau engkau masih bernegosiasi dengan kehidupan dosa. Jangan harap, saudara. William Carey dia berkata begini, lakukan sesuatu
Ngerti sampai di situ, saudara? Jadi yang dilakukan Salomo, dia taat di dalam ketetapan Tuhan. Ini penting. Saudara mengharapkan sesuatu yang besar, tetapi perilakumu tidak mendukung. Allah tidak pernah bernegosiasi dengan kehidupan manusia. Mazmur yang katakan, Mazmur berapa? Coba Mazmur 18. Mazmur 18. Coba lihat, terus kita cari. Dia membalas sesuai dengan kelakuan. Kalau nggak dapat, kita PR di rumah sudah. Mazmur 18 coba. Atau diketik dulu. Dia membalas sesuai dengan kesucian di dalam. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi kekudusan saudara, kesucian saudara, ketaatanmu kepada Tuhan itu menjadi modal Tuhan menjawab doa saudara. Amin saudara. Amin. Jadi jangan muluk-muluk lah. Saudara minta Tuhan tahun ini kami dapat berkat yang melimpah sementara hidupmu amburadul. Tidak sesuai dengan firman. Itu artinya nafsumu saja yang besar, tetapi perbuatanmu tidak ada. Yang Salomo lakukan dia tetap, dia sadar. Sama seperti Daud bapaknya. Dia sesuai dengan firman Tuhan. Dia taat firman Tuhan. Maka Tuhan memberkati Daud. Lalu Salomo tidak menyimpang dari itu. Sehingga Alkitab berkata, saudaraku, lewat itulah maka Allah berkenan kepada Salomo. Dan Tuhan berkata, apa yang kau minta kepadaku? Jadi Bapak Ibu Saudara, itu kunci ketiga. Parameter ketiga adalah mari hiduplah di dalam ketaatan. Karena Tuhan berkata, kesucian itu Tuhan pandang. Ini ayatnya saudara. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi kekudusan saudara, hidup sucimu di hadapan Tuhan itu menjadi modal awal Tuhan untuk dia segera bertindak dalam hidup saudara. Jangan saudara minta harapkan yang muluk-muluk kalau hidupmu aja belum beres. Karena memang perilaku hidup kita itu menunjukkan kekudusan saudara itu menjadi modal Tuhan. Kesucian saudara itu menjadi modal Tuhan. Makanya berperilakulah, pertahankan, susah sepertinya. Coba lihat sampai hari ini, apakah gara-gara virus corona saudara harus diajar? Selama ini pergi keluar masuk, pokoknya nggak peduli kemana-mana. Tapi begitu virus corona yang ngomong, saudara tinggal di rumah, saudara nurut sama corona. Betul. Kita nurut sama corona. Selama ini Tuhan ngomong sama kita, nah jangan buat malam, jangan begini, sudah di rumahmu saja. Kita nggak taati. Tapi corona yang ngomong kita nurut saudara. Harus corona yang ngomong, baru kita nurut. Perilaku kita ini menjadi dasar Tuhan. Karena itu saudaraku, hiduplah di dalam ketaatan. Karena saudaraku, ketika engkau hidup dalam ketaatan, maka Allah bisa bersekutu dengan saudara. Dosa tidak akan pernah bisa membuat saudara apa? Namanya menyatu dengan Tuhan. Tidak pernah. Makanya firman Tuhan berkata, bukan karena tanganku tidak kurang panjang, bukan karena mataku tidak kurang tajam, tetapi yang menjadi penghambat antara aku dan engkau adalah hol, kata orang Nias. Dosa. Itu bahasa Nias. Hol, dosa. Jadi saudara, mulai hari ini rubah. Ketika engkau mengharapkan sesuatu yang besar, maka perilaku hidup kudusmu pun harus semakin ditingkatkan. Amin saudara. Amin. Bukan biasa-biasa, perilaku kudusmu akan tingkatkan. Apa yang Tuhan lakukan? Maka Tuhan akan mulai melukiskan hidup saudara di garis tangan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.